Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan meninggalkan bukit tempat kelompok Cao Ying berada dan terbang menuju 10.000 pegunungan obat yang luas dan tak berujung. Setelah itu, dia bergerak bolak-balik di atas langit sesaat sebelum akhirnya bergegas ke bagian dalam pegunungan yang luas. Setelah bergegas ke pegunungan, hal pertama yang dirasakan Xiao Yan adalah energi padat di dalam pegunungan ini. Tidak heran itu disebut 10.000 pegunungan obat. Dengan energi alami dari tempat ini, tidaklah aneh jika ia menumbuhkan banyak harta alam yang sulit ditemukan di dunia luar. Raungan terus-menerus dari binatang ajaib bisa didengar di seluruh pegunungan ini. Mungkin itu karena manusia terus menerjang di baru-baru ini, tetapi raungan tampaknya mengandung niat membunuh kekerasan tambahan. Setelah terinfeksi oleh benih liar dan ganas di tempat ini, hewan ajaib ini jauh lebih ganas daripada mereka di dunia luar. Xiao Yan mendarat di puncak gunung yang tampak seperti belati. Dia merajut alisnya saat dia menyapu matanya di semua tempat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, ia bisa merasakan cukup banyak aura luar biasa kuat di pegunungan ini. Di antara aura-aura ini, yang paling menakutkan adalah di arah timur laut. Mata Xiao Yan memandang ke timur laut. Itu terlihat sebagian di bawah penutup kabut energi. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Jika aku menebak dengan benar, aura di arah utara timur harus menjadi yang terkuat di pegunungan ini. Ini seharusnya menjadi hewan terakhir dari 10.000 pegunungan obat yang telah disebutkan oleh Song King. Binatang ajaib dengan setengah kaki ke peringkat ke-8. Keberadaan seperti itu sangat kuat. Bahkan beberapa elit Dousun akan sedikit merasa rendah hati jika mereka melawannya. Kekuatan bertarung dari binatang ajaib peringkat tinggi cukup menakutkan. Selain itu, binatang ajaib yang bisa mencapai peringkat seperti itu pasti bukan binatang biasa. Bahkan mungkin memiliki garis darah binatang buas dari zaman kuno. Jika ini kasusnya, itu akan lebih sulit untuk dihadapi. Binatang ajaib dengan garis darah binatang buas dari zaman kuno mirip dengan klan aneh manusia yang telah diturunkan sejak zaman kuno karena mereka memiliki kualitas unik tertentu. Xiao Yan telah sangat menyelidikinya selama perjalanannya di sini. Meskipun dia telah melihat cukup banyak bahan obat yang tidak biasa, dia tidak menemukan satu yang benar-benar menarik perhatiannya. Hasil ini tidak sesuai dengan nama 10.000 pegunungan obat ini. Sebelumnya, Song King menyebutkan bahwa binatang buas telah mengambil banyak harta berharga di 10.000 pegunungan obat ini ke guanya. Sekarang, yang bisa aku lakukan hanyalah menuju ke sana dan melihat. Mata Xiao Yan melihat ke daerah timur laut saat wajahnya mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Karena dia sudah memasuki 10.000 pegunungan obat, dia harus dengan jelas memeriksanya. Lagi pula, hanya tempat ini yang memiliki barang-barang yang ditugasinya untuk ditemukan. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia mengidentifikasi arah yang dia butuhkan untuk kepala sebelum menurunkan tubuhnya dan terbang ke arah timur laut. Ada banyak binatang ajaib di 10.000 pegunungan obat. Jika mereka akhirnya mengganggu dia, itu akan memperlambat kecepatannya bahkan jika mereka tidak terlalu bermasalah untuk ditangani. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar menyembunyikan auranya di sepanjang jalan. Dia dengan sengaja membuat jalan memutar ketika dia bertemu dengan beberapa binatang ajaib yang lebih kuat. Dengan demikian, seluruh perjalanan Xiao Yan cukup mulus. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum ia akhirnya memasuki bagian terdalam dari 10.000 pegunungan obat.
Yang lebih dalam, Xiao Yan memberanikan diri ke 10.000 jajaran obat, semakin kuat aura binatang ajaib hadir. Dia bahkan telah bertemu dengan binatang ajaib yang kuat yang telah mencapai peringkat 7 di sepanjang jalan. Namun, untungnya Xiao Yan sudah disiapkan dan belum terdeteksi. Xiao Yan dengan hati-hati melakukan perjalanan selama 10 menit lebih ditambah sebelum dia dengan tenang mendarat di pohon raksasa yang hijau dan subur. Dia mengangkat kepalanya. Matanya tampak serius saat dia melihat puncak gunung yang berbahaya di depannya. Ukuran puncak gunung ini sangat luas. Itu muncul seperti pilar yang menopang langit ketika ia masuk ke dalam awan. Kabut energi yang kaya menutupi bagian tengah gunung, menyebabkan orang sulit menyelidik apa yang sedang terjadi di dalam. Puncak gunung ini berdiri di tengah-tengah 10.000 pegunungan obat. Meskipun Xiao Yan agak jauh, dia masih terkejut oleh energi kaya yang merembes keluar dari gunung. Jika seseorang berlatih di tempat seperti itu, orang pasti akan dapat memperoleh efek 2 kali lipat dengan setengah upaya. Sayangnya, energi tempat ini bercampur dengan benih liar dan penuh kekerasan. Satu diperlukan untuk memperbaiki dan menghilangkan benih ini selama penyerapan untuk berhasil menggabungkan energi ke dalam tubuh seseorang. Tentu saja, kekayaan energi di tempat ini bukan apa yang menyebabkan wajah Xiao Yan muncul. Sebaliknya, ia merasakan setidaknya 3 aura di gunung ini yang telah mencapai tingkat peringkat 7. Dengan kata lain, ada total tik binatang ajaib Dosong di gunung ini. Selain itu, selain 3 aura sengit ini, Xiao Yan juga merasakan aura tersembunyi dengan keganasan mengerikan samar-samar merembes turun dari gunung. Jelas, pemilik aura ini harus menjadi pemimpin dari pegunungan ini, binatang buas tangguh yang dibicarakan Song King. Sungguh sangat kuat, apalagi dari keganasan yang merembes keluar dari auranya, jelas bukan binatang yang harus disinggung. Xiao Yan dengan hati-hati menarik persepsi spiritualnya. Dia melihat ke puncak gunung yang sangat besar sebelum merenung sejenak. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan ke daun, dan tubuhnya dengan tenang bergegas ke pegunungan dengan cara yang tenang seperti burung besar. Xiao Yan tiba-tiba merasakan aura menyelidik samar-samar menyapu tubuhnya saat dia bergegas ke pegunungan. Jantungnya tegang, kekuatan spiritualnya buru-buru melonjak keluar dan melilit tubuhnya. Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya yang tak terlihat untuk menyembunyikan dirinya. Aura probing berhenti sejenak dan kembali untuk memindai area beberapa kali sebelum perlahan-lahan pergi. Xiao Yan hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia merasakan aura probing menjadi jauh. Tubuhnya segera bergerak, dan itu seperti panah yang dilepaskan dari tali busur. Dengan suara swoosh, dia bergegas ke hutan dan diam-diam melompat ke puncak gunung. Setelah terbang di atas hutan untuk sementara, Xiao Yan agak tertegun untuk menemukan bahwa tidak ada jejak binatang ajaib lainnya. Itu mungkin karena aura kuat itu. Itu tidak langka untuk binatang untuk menduduki tanah dan memproklamasikan dirinya raja dalam dunia binatang ajaib. Kecepatan Xiao Yan meningkat secara signifikan tanpa kehadiran binatang ajaib lainnya yang menghalanginya. Ketika dia baru saja akan mencapai tengah gunung, sosoknya yang berkedip tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kemudian pindah dan muncul di cabang pohon. Setelah itu, dia menutup matanya dan menghirup nafas yang dalam dari aroma tenang yang perlahan-lahan berhamburan di udara. Ini, aroma serum pil jiwa. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah mengendus. Joy melintas matanya. Serum pil jiwa ini adalah salah satu bahan obat utama yang dia butuhkan untuk bercampur dengan korsol marau. Benda ini sangat langka. Itu tidak terduga bahwa dia dapat menemukannya di sini. 10.000-an pegunungan obat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya.
Harta semacam ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Dia tentu saja tidak akan menyerah dengan mudah. Tubuhnya segera bergerak, dan dia diam-diam mendarat di tanah seperti monyet lincah. Setelah itu, dia berkedip dan bergegas pergi. Xiao Yan bergegas ke arah di mana aroma yang tenang berasal. Sekitar beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap area di depannya. Ada aliran di depan Xiao Yan. Sumber sungai adalah batu setinggi 10 meter atau lebih. Batu besar itu dipenuhi lumut hijau. Di tengah batu itu ada lubang. Satu samar-samar dapat melihat cairan hijau jade hijau di dalamnya. Bau harum itu dipancarkan dari tempat itu. Itu memang serum pil jiwa. Sukacita di mata Xiao Yan menjadi lebih intens setelah melihat apa itu. Namun, dia tidak dengan ceroboh menagih keluar. Dia sadar bahwa harta seperti itu akan dijaga oleh binatang ajaib. Mereka yang bisa merebut wilayah dan menjadi raja jelas bukan karakter biasa. Jika seseorang ceroboh, itu akan normal jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Mata Xiao Yan hati-hati menyapu setelah bergeser menjauh dari lubang di batu. Sesaat kemudian, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak sedikit pun dari binatang ajaib. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Hal ini luar biasa. Itu tidak mungkin untuk hewan ajaib lainnya untuk sepenuhnya mengabaikan harta seperti serum pil jiwa. Sudah pasti bersembunyi di sini. Xiao Yan menjilat mulutnya. Dia merenung di mana itu bisa sesaat sebelum dia bergeseret matanya. Tiba-tiba, mereka berhenti di bagian bawah batu besar. Tempat itu adalah sumber aliran. Itu adalah kolam dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Kolam itu sangat dalam. Satu tidak dapat melihat bagian bawahnya hanya dengan sekilas. Kolam itu juga sangat tenang. Bahkan tidak ada sedikit pun riak. Semuanya tampak sangat sunyi dan damai. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat kolam renang yang dalam. Dia yakin ada binatang ajaib yang tersembunyi di dalam kolam yang dalam. Namun, kemampuan monster ajaib ini untuk menyembunyikan auranya sangat luar biasa. Dia tidak bisa merasakan apa-apa. Namun, hal yang menurutnya merepotkan untuk ditangani adalah fakta bahwa dia tidak mengetahui tentang jenis bis sihir apa itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat menemukan solusi pada saat itu. Tempat ini pada dasarnya adalah base camp dari 10.000 pegunungan obat binatang ajaib. Jika ada kecelakaan yang terjadi, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak binatang ajaib terlepas dari seberapa kuat dia. Xiao Yan ragu-ragu ketika tatapannya berhenti pada beberapa sisik berwarna biru pucat jarak yang cukup dekat. Sisik-sisik itu seukuran telapak tangan. Mereka ditutupi dengan banyak garis misterius. Sisik-sisik itu secara acak jatuh di sekitar tempat itu dan sebagian lagi meluas ke kolam yang dalam. Kilatan melintas di mata Xiao Yan. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan hisap sedikit melonjak keluar. Setelah itu, dia diam-diam menyedot sisik itu ke telapak tangannya. Skala memasuki tangannya dan perasaan dingin segera muncul. Mata Xiao Yan menatapnya saat dia merenung. Setelah merenung sejenak, mata Xiao Yan menyipit. Dia telah menjelajahi seluruh tempat selama pelatihannya selama bertahun-tahun. Pengalamannya banyak, dan ia memiliki petunjuk tentang asal-usul skala misterius ini. Skala sisinya berwarna biru. Garis-garis di atasnya sama seperti bentuk ular. Kadang-kadang, pola harimau bercampur di dalamnya. Jika aku sudah menebak dengan benar, binatang ajaib yang melindungi serum pil jiwa ini seharusnya adalah hewan ajaib yang sangat langka, binatang ajaib, air misterius ular macan. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mengidentifikasi binatang ajaib yang tersembunyi. Monster ajaib ini mungkin ganas,
tetapi dia punya cara untuk menghadapinya. Mata Xiaoyan menyapu setelah ia mengidentifikasi binatang ajaib yang bersembunyi di kolam dalam. Setelah itu, dia diam-diam menarik beberapa ratus meter. Selanjutnya, ia menemukan tempat di mana angin bertiup ke arah kolam yang dalam. Dia mengambil pohon buah dari cincin penyimpanan miliknya. Pohon buah ini berwarna biru es. Itu hanya sekitar setengah kaki dalam ukuran dan di ujungnya duduk seukuran buah berwarna biru. Udara di sekitarnya menjadi lebih lembab ketika buah ini muncul. Energi afinitas air mengalir keluar seperti air dalam banjir. Pohon buah ini disebut pohon udara abadi awan mabuk. Buah di atasnya disebut buah awan udara. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik kuat untuk beberapa hewan ajaib air afinitas. Selain itu, energi di dalamnya sangat luas, kuat, menyebabkan buah memiliki cairan mabuk khusus di dalamnya. Efek dari cairan mabuk ini sangat fantastis. Bahkan tier 7 binatang ajaib akan menjadi mabuk dan tertidur setelah menelannya. Xiaoyan membutuhkan cairan mabuk dalam buah awan udara ini. Untuk mendapatkan serum pil jiwa, aku hanya bisa mengorbankan hal ini. Xiaoyan dengan hati-hati mengubur pohon abadi awan udara drunken di bawah tanah. Selain itu, untuk mendapatkan tampilan yang hidup, dia memastikan tanah di sekitarnya juga sama. Dari kejauhan, sepertinya benda ini telah tumbuh di sini sepanjang waktu. Tempat di mana pohon itu terkubur adalah beberapa jarak dari kolam yang dalam karena Xiaoyan sadar bahwa kecerdasan peringkat 7 binatang ajaib tidak lemah. Jika harta seperti itu tiba-tiba muncul di sampingnya, itu pasti akan menimbulkan keraguan. Meskipun jaraknya saat ini agak jauh, Xiaoyan yakin bahwa binatang itu akan terpikat keluar. Daya pikat buah awan udara ke air ajaib binatang ajaib adalah sesuatu yang pernah Xiaoyan saksikan. Setelah mengubur pohon udara abadi awan mabuk ini, tubuh Xiaoyan bergerak dan dia melompat ke pohon besar. Tubuhnya tersembunyi di ranting-ranting hijau yang subur. Tatapannya menembus celah saat ia mengamati kolam dalam yang tenang dari kejauhan. Auranya benar-benar ditarik pada saat ini. Tambalan hutan ini juga menjadi sangat sepi setelah keheningan Xiaoyan. Namun, kolam dalam tidak menunjukkan respon sedikit pun, bahkan tidak ada riak di permukaan kolam renang yang dalam. Xiaoyan tidak mengungkapkan emosi cemas apapun terlepas dari situasinya. Setelah menunggu hampir setengah jam dan menemukan bahwa masih tidak ada kegiatan, Xiaoyan akhirnya menutup matanya perlahan dan sembuh. Hari ini, dia akan menghabiskan waktu dengan orang ini. Hampir 3-4 jam dengan tenang berlalu setelah Xiaoyan menutup matanya. Selama periode waktu ini, hutan tetap tenang. Bahkan sedikit gemuruh binatang ajaib pun terdengar. Suasana tenang ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Guyuran air. 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, suara sedikit gelombang air muncul di hutan yang sepi ini. Pada saat ini, mata Xiaoyan yang telah ditutup tiba-tiba terbuka. Dia langsung berbalik ke arah kolam dalam itu berada, hanya untuk menemukan riak air melingkar terbentuk di kolam. Apakah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama? Apakah akan keluar? Xiaoyan tersenyum diam-diam di dalam hatinya ketika dia melihat ini. Hatinya mengandung beberapa kegembiraan. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk berurusan dengan air misterius ular macan. Namun, lokasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran besar. Setelah semua, jika beberapa binatang ajaib lainnya tertarik olehnya, semua hal akan menjadi buruk baginya. Aura yang kuat mulai secara bertahap muncul dalam persepsi spiritual Xiaoyan, mengikuti meningkatnya jumlah riak di permukaan kolam yang mendalam.
Ini memang peringkat 7 air misterius ular macan. Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan aura. Guyuran air. Sosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah aura itu muncul. Ini menghasilkan gelombang busa yang diciptakan oleh air yang terciprat. Sosok hitam ini cukup pendek. Itu hanya 2 meter atau lebih panjangnya. Tubuhnya ditutupi oleh sisik berwarna biru, dan garis-garis pada sisik itu muncul seperti pola harimau. Secara sekilas, itu memancarkan aura ganas. Mulutnya yang besar dan liar menunjukkan kilatan dingin. Sepasang mata ular terkonsentrasi menyapu sekeliling. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika melihat air misterius ular macan muncul. Itu mungkin tampak sangat kecil, tetapi jika itu memasuki mode tempur, kemungkinan besar itu akan membengkak menjadi 100 meter. Pada saat itu, hanya sebuah ayunan ekornya mungkin mengirim seluruh gunung terbang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, air misterius ular macan yang muncul tidak mengambil bentuk manusia. Puluhan tentakel panjangnya terus berayun. Sesaat kemudian, matanya beralih ke bagian dalam hutan di mana Xiao Yan telah mengubur pohon udara abadi awan mabuk. Air misterius ular macan ini jelas sangat berhati-hati. Meskipun itu mengendus aroma yang sulit untuk ditolak, itu tetap tidak tampak cemas. Setelah ragu-ragu di depan kolam yang dalam, itu tiba-tiba melebar mulutnya yang besar, dan cahaya biru meludah dari mulutnya. Setelah itu berubah menjadi penghalang energi melingkar yang melilit serum pil jiwa dan batu besar. Hanya setelah menempatkan lapisan pertahanan ini, ia mengayunkan ekornya. Tubuhnya bergegas di udara karena dengan cepat bergegas ke hutan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa orang ini adalah hati-hati ini. Itu memang layak menjadi peringkat 7 binatang ajaib. Kecerdasan ini jauh lebih tinggi daripada binatang sihir biasa. Air misterius ular macan bergegas masuk ke hutan. Itu mengendus aroma yang tenang dan berkeliaran cukup lama sebelum menemukan pohon udara abadi awan mabuk yang ditanam Xiao Yan di lokasi yang agak terpencil. Kebahagiaan liar seperti manusia melintas di mata ular ketika melihat pohon udara abadi awan mabuk ini. Terhadap harapan Xiao Yan, itu tidak bertindak segera. Sebaliknya, ia mengayunkan ekornya. Tirai air biru pucat dengan cepat menyebar dalam bentuk melingkar, dengan itu menjadi pusatnya. Hati Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia melihat taktik air misterius ular macan ini. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba melonjak keluar. Setelah itu, kekuatan spiritual ini benar-benar mengelilingi tubuhnya. Tirai air berdesir di atas Xiao Yan tepat saat kekuatan spiritualnya benar-benar melilitnya. Untungnya, itu tidak mengaduk aktivitas lainnya. Tirai air menyebar hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Setelah itu, tiba-tiba berubah menjadi kabut dan tersebar. Air misterius ular macan akhirnya rileks setelah melakukan survei di area tersebut. Ini melebar mulut besar dan tirai air lain ditembak keluar, mengelilingi pohon udara abadi awan mabuk di dalamnya. Setelah itu, ia menyerap pohon itu ke dalam mulutnya yang besar dan ganas. Dengan ayunan ekornya, ia dengan cemas terbang kembali ke kolam yang dalam. Xiao Yan diam-diam tertawa saat dia bersembunyi di antara ranting pohon ketika dia melihat orang ini akhirnya memakan buahnya. Jarinya sedikit bergerak tanpa meninggalkan jejak. Jari Xiao Yan baru saja bergerak ketika buah awan udara, yang telah dibungkus oleh tirai air, tiba-tiba terbelah. Gelombang demi gelombang cairan perlahan mengalir keluar dan menetes ke bawah. Perpecahan tiba-tiba dari buah awan udara menarik perhatian air misterius ular macan. Segera menjadi terkejut. Setelah itu, tiba-tiba sepertinya telah memahami sesuatu. Cahaya biru terang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Blaar.
Cahaya itu baru saja muncul ketika tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, tubuh naga Tiger Air misterius tiba-tiba mendarat di tanah. Aroma yang padat dan tenang, mengisyaratkan perasaan mabuk, merembes keluar dari tubuhnya. Wush! Xiaoyan tahu buah awan udara telah berlaku saat air misterius ular macan mendarat di tanah. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas turun dari pohon tinggi seperti kilat. Dia muncul di batu besar dalam beberapa kilatan. Setelah itu, dia mengeluarkan pukulan keras dan memecahkan tirai. Setelah itu, dia meringkuk tangannya dan nyala itu menggumpal menjadi bentuk duri yang menembus batu besar itu. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang itu. Xiaoyan mengeluarkan kotak batu giok dingin dari cincin penyimpanannya setelah menggali batu besar. Dia dengan hati-hati menempatkan batu ini, berisi serum pil jiwa, ke dalamnya. Setelah itu, dia menjentikkan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Tubuhnya bergerak tanpa ragu-ragu, dan dia bergegas ke hutan yang jauh di ketinggian rendah. Dalam beberapa lompatan, tubuhnya sudah menghilang. Meskipun efek buah awan udara sangat kuat, itu tidak dapat bertahan lama. Dengan kekuatan air misterius ular macan, sepertinya itu akan terbangun dalam 2 hingga 3 menit. Jika dia pergi terlambat, air misterius ular macan yang marah pasti akan mengejar. Prediksi Xiaoyan ini terbukti benar. Segera setelah ia melarikan diri dari kolam yang dalam, raungan marah bergemuruh di atas gunung dengan cara mengguncang bumi. Xiaoyan masih bisa mendengar suara gemetar gunung itu terdengar dari jarak jauh. Jelas, air misterius ular macan melepaskan kemarahannya. Xiaoyan diam-diam tertawa ketika mendengar raungan ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan buru-buru meninggalkan tempat berbahaya ini. Ada aula besar yang dibangun dengan batu-batu besar berdiri di puncak gunung yang muncul persis seperti pilar penopang langit. 2 binatang besar sedang menjaga aula besar. 2 aura ganas merembes keluar dari tubuh 2 binatang besar ini. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat dari air misterius ular macan. Granddawn, apakah kamu sudah cukup makan? Sebagai info untuk kakak, semua Granddawn ini diibaratkan pada wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Raungan marah yang mengandung sakit hati besar tiba-tiba keluar dari dalam aula besar. 2 binatang ajaib di pintu masuk aula mengangkat mata mereka ketika mereka mendengar raungan ini. Segera, mereka menundukkan kepala mereka dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Di bagian terdalam dari aula batu besar adalah bidang yang sangat luas. Pada saat ini, lapangan itu ditumpuk dengan sejumlah bahan obat yang tertata rapi. Jika Xiaoyan dan yang lainnya datang ke tempat ini, mereka akan segera tercengang. Siapapun dari bahan-bahan ini dapat menarik keinginan banyak alkemis jika mereka dibawa ke dunia luar. Namun, mereka sama umumnya dengan kubis di tempat ini. Ada seorang lelaki besar yang tampak kekar di antara banyak harta alami ini. Pria besar itu secara acak berdiri, tetapi dia memberi satu perasaan seperti gunung yang berat dan tidak bisa diremehkan. Namun, pria besar ini, yang tampak sebagai makhluk luar biasa, sedang melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk menangis pada saat ini. Seorang tokoh kecil yang cantik telah meraih apa yang tampak seperti bahan obat yang luar biasa langka. Setelah itu, dia memasukkannya ke mulut kecilnya dengan cara tanpa basa-basi. Suara mengunyah yang jelas menyebabkan jantung pria besar itu merasakan sakit pendarahan. Untuk apa kamu melolong? Setelah aku makan sampai kenyang dan menemukan orang yang aku cari, aku akan secara alami membawa kamu keluar dari tempat ini. Tenang, bukankah itu hanya membuka ruang terbuka? Itulah spesialisasi aku. Sosok kecil itu bergumam saat dia makan.
Sepertinya dia sangat tidak puas dengan rasa sakit hati yang dirasakan pria besar itu. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.